salah satu ambang pintu masuk batu batanya yang cukup tebal dan lebar era Majapahit dari ketebalannya itu ya. Nah ini cukup banyak dan banyak yang utuh. Yang sangat menarik adalah memang selain balok-balok batu candi dan batu bata kuno yang cukup banyak dan luar biasa sekali ini, ada sebuah prasasti yang tersembunyi dan sulit sekali memang jika kita tidak teliti dan tidak jeli gitu ya. Di sini memang ternyata ada sebuah prasasti Jawa kuno. Nah, prasasti Jawa kuno, sebuah prasasti ya, jika kita tidak jeli, ini sebuah prasasti angka tahun Jawa kuno. Nah, ini terbaca dari atas ini, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 7, 9. 1379 Saka. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita menelisik jejak-jejak peradaban kuno ya, yang sangat monumental tentunya. Di sini memang kawasan Kecamatan Pacet, terutama di area desa Pacet, terutama di makamnya ini tidak terlepas dari penemuan beberapa tapal batas tanah berlencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya yang sudah dipindahkan di Ping, yang ditemukan di selatan Pasar Pacet. Nah, di sini di makam umum desa Pacet ini kita akan menemukan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Ya, karena kita masuk makam ya. Assalamualaikum ya al-kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusun jukahlah. Nah, di sini kita akan menemukan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di area makam ini. Permisi. Assalamualaikum ya al-kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusun ya. Nah, di sini ada balok batu candi yang cukup besar dan sangat misterius ini. Nah, apakah ini ada jejak-jejak goresan-goresan prasasti atau simbol-simbol masa peradaban kuno? Tapi di sini ada lubang. Nah, ini ada sebuah lubang yang artinya yang menandakan bahwasanya balok batu besar ini merupakan dorpal. Dorpel atau ambang pintu ya. Ada lubang di sini. Ambang pintu artinya di sini itu ada tempat untuk menaruh kayu yang ditancapkan di ini. Artinya ada sebuah ambang pintu bawah ya. Artinya ada sebuah bangunan cungkup atau pendapa yang di dalamnya ada sebuah suci, ada sesuatu yang disakralkan. Artinya di sini tentunya pada masa kuno ada jejak-jejak sebuah bangunan suci pada masa kuno. Pohon Kamboja memang di sini cukup banyak sekali, serta artefak-artefak yang penting lainnya itu cukup banyak. Nah, mohon saya permisi. Nah, ini salah satu bentuk batu bata kuno dengan sebuah goresan tangan ya. Tentunya ini adalah jejak jari orang Majapahit tentunya pada masa lalu ya. Nah, kita akan nanti mencari jejak-jejak pendukungnya. Kapan dan sejak kapan peradaban. Nah, di sini ada lumpang batu. Nah, lumpang batu ini yang sangat unik tentunya, entah itu berfungsi profan untuk menghaluskan rempah-rempah atau kemudian dedaunan atau biji-bijian ya, atau juga berfungsi sakral, yaitu penetapan tanah simah perdikan ya, yang di situ seorang pendeta Makudur memecah telur, menyembelih ayam, kemudian membacakan kutukan-kutukan. Nah, itu di atas batu kalumpang ya, bahasa kunonya itu batu kalumpang. Selain itu juga nisan-nisan yang di sini itu dipakai dari reruntuhan kuno, semacam balok-balok batu candi, kemudian ini batu-batu candi, serta adanya umpak ya, umpak kecil ya. Umpak kecil ini yang menandakan memang sesuatu yang kesatuan dari dorpel ya, ambang pintu. Kemudian ada umpak, artinya ini adalah sebuah landasan tiang kayu yang menaungi sebuah bangunan suci yang di dalamnya tentu ada semacam arca atau prasasti ya. Yang di situ, nah di sini banyak sekali nisan-nisan yang terbuat dari batu andesit maupun batu-batu candi, itu banyak sekali. Nah, ini di sini banyak sekali fragmen-fragmen batu bata kuno ya, serta batu-batu yang aneh gitu ya. Termasuk kemudian di sini pecahan keramik Tiongkok juga banyak di sini. Nah, pecahan keramik Tiongkok hijau ini ya, dinasti Ming, ya, dinasti Sung ini banyak sekali. Artinya di sini memang ada jejak peradaban kuno. Karena ini kelihatannya mau hujan deras ya. Nah, ini juga ada sesuatu yang cukup aneh, artefaktual yang cukup aneh di beberapa menyebar di area yang cukup luas di makam ini. Coba kita terus. Punden desa, punden yang sangat keramat. Jadi assalamualaikum, itu tadi proses. Ya, jadi rahayu. Nah, kita coba tukar ya.
balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, batu bata kuno cukup banyak. Nah, pinggiran-pinggiran candi dapat terlihat dari sini. Nah, ini pojokan, ini adalah pojokan candi, balok-balok batu candi, batu bata merah. Artinya di dahulu memang ada sebuah kombinasi. Batu yang cukup aneh itu di sini. Nah, di sini semacam balok batu candi yang cukup besar, namun ada sebuah goresan yang di arah sini ya. Nah, ini ada goresan yang semacam di sini. Nah, dimungkinkan ini memang ini dahulunya juga dorpal ya, salah satu ambang pintu masuk batu batanya yang cukup tebal dan lebar era Majapahit dari ketebalannya itu ya. Nah, ini cukup banyak dan banyak yang utuh. Yang sangat menarik adalah memang selain balok-balok batu candi dan batu bata kuno yang cukup banyak dan luar biasa sekali ini, ada sebuah prasasti yang tersembunyi dan sulit sekali memang jika kita tidak teliti dan tidak jeli gitu ya. Di sini memang ternyata ada sebuah prasasti Jawa kuno. Nah, prasasti Jawa kuno, sebuah prasasti ya, jika kita tidak jeli, ini sebuah prasasti angka tahun Jawa kuno. Nah, ini terbaca dari atas ini, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 7, 9. 1379 Saka, yaitu 1379 Saka. Nah, ini kemudian jika dikorelasikan dengan kekuasaan Maharaja Majapahit, ini adalah masa kekuasaan Sri Maharaja Giri Sawardhana atau Dia Surya Wikrama ya, sama dengan prasasti yang ada di di Candiwaji, yaitu di Puri. Artinya memang di sini itu Candiwaji sendiri atau Sri Maharaja Giri Sawardhana ini merupakan kakek dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya yang mengeluarkan prasasti peta. Jadi mbahnya, ayahnya itu adalah Dia Sulaprabawa dan cucunya adalah Sri Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Hal-hal seperti ini semoga kemudian tetap lestari sebagai bukti historis dengan adanya makam ini, kemudian jejak-jejak kuno ini terawat gitu ya, masih kemudian disekar, kemudian masih dilindungi. Semoga kemudian nanti dibangun cukup ya, dibuatkan cukup yang megah, prasasti-prasasti itu juga kemudian bisa terselamatkan. Bisa balok-balok batu candi itu juga cukup banyak sekali. Ini memang kemudian yang cukup istimewa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.